Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Nur dari Sukabumi, Jawa Barat. Saya mau bertanya, apakah saya berdosa jika setiap sholat saya mau sholat fardu ataupun sunnah, saya selalu berharap Allah cepat mencabut nyawa saya. Karena saya merasa di dunia ini hampa dan dunia ini banyak melihat kezoliman. Jazakumullah khair. Pertanyaan atau curhatan dari Ibu Nur di Sukabumi, Jawa Barat. Saudariku, barakallahu fiik, Nabi SAW melarang kita untuk mengangan-angankan kematian. Nabi SAW melarang kita untuk itu. SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mautah. Jangan salah seorang di antara kalian mengingin-inginkan kematian. Akan tetapi sholatlah seolah-olah kematian itu sudah dekat. Beda dengan ingin cepat mati. Ingin cepat mati. Matikan saja saya ya Allah. Cabut nyawa saya ya Allah. Ini kalau seperti ini yang terjadi, maka ini terlarang dalam agama kita. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Namun kalau kita beribadah, maksimalkan ibadah, khawatir setelah sholat ini kita akan wafat, ini beda lagi. Dan ini benar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan, sholli salata muwaddi'. Sholatlah engkau bagaikan sholat orang yang akan pergi. Ini seolah-olah sholat yang terakhir. Sehingga maksimal. Bukan mengangan-angankan kematian. Bukan mengangan-angankan kematian. Selagi engkau masih hidup, engkau masih bisa mengejar surga. Apalagi keluargamu, keluarga muslim. Ayah yang muslim, ibu yang muslimah, kakak adik muslim dan muslimah, tetangga-tetanggamu muslim dan muslimah. Di negeri yang tadi disebutkan, negeri kaum muslimin dan kaum muslimat. Ada apa? Ingin cepat mati. Kenapa tidak memperbanyak amal saleh untuk dibawa mati? Kenapa tidak menimbulkan semangat mengejar surga? Lakukan amal dunia sekedar kebutuhan. Kalau memang itu yang diinginkan. Lakukan amal dunia sekedar kebutuhan. Setelah kebutuhan dapat, tutup toko itu. Baca Al-Quran. Puasa Daud. Hidupkan malam setengahnya untuk sholat. Kalau memang serius ingin ke surga, kenapa tidak ini yang kita kerjakan? Kenapa setiap ingin sholat, ya Allah matikan saja saya, ya Allah matikan saja saya. Apakah kita tahu setelah kematian itu kita pasti mendapatkan kebaikan? Siapa yang memberitahu kita bahwa setelah wafat nanti yang menunggu adalah nikmat kubur? Yang menunggu adalah hisaban yasira, hisab yang ringan. Yang menunggu adalah catatan tangan di sebelah kanan. Siapa yang memastikan ini? Sehingga kita sangat yakin bahwa kalau wafat kita akan nyaman. Na'udzubillah, bagaimana kalau sebaliknya? Maka ini adalah godaan syaitan. Godaan iblis yang harus diperhatikan. Manusia tidak pernah tahu bagaimana ke depannya. Yang dia tahu hari ini, dia sedang apa. Yang dia tahu sekarang ini dia lagi mengerjakan apa. Bukankah orang meminta umur panjang kepada Allah untuk banyak berbuat ibadah? Ada apa dengan meminta diwafatkan Allah tabaraka wa ta'ala? Dan jangan kira ini adalah amal soleh, ini amal maksiat. Walau dilakukan di dekat menjelang-jelang waktu sholat. Hal yang salah di tempat yang benar tetap saja salah. Hal yang salah di tempat yang benar, tempat yang benar adalah sholat. Sholat adalah tempat yang benar. Namun hal yang salah dilakukan di dalamnya tetap saja salah.
Sebagaimana hal yang benar di tempat yang salah adalah salah. Membaca Al-Quran, hal yang benar. Tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran. Mengucapkan la ilaha illallah adalah hal yang benar. Tidak ada zikir yang lebih afdal daripada itu. Lalu diucapkan di toilet. Hal yang benar di tempat yang salah adalah salah. Maka jangan pernah yakin bahwa kalau kita wafat, kita pasti akan nyaman. Nyaman dari mana? Siapa yang memberitahu kepada kita kenyamanan itu? Siapa yang akan mengatakan kita istirahat, kita wafat untuk istirahat? Sehingga kita yakin sekali, ya Allah, wafatkan saja saya, wafatkan saja saya, wafatkan saja saya. Karena kalau saya tidak wafat, saya begah hidup di tengah saudara-saudari saya. Lalu bagaimana kalau begah nanti lebih parah di alam kubur? Karena itu tidak tertutup kemungkinan sama sekali. Sebagaimana juga tidak tertutup kemungkinan yang dapat adalah nikmat kubur. Namun kepastian tidak ada, saudariku. Yang pasti adalah Anda masih hidup. Yang pasti adalah Anda masih ada kesempatan untuk mengejar surga. Maka lakukan kepastian itu. Lakukan kepastian itu sesuai dengan apa yang telah Allah wujudkan kepadamu. Jadilah hamba yang realistis dalam hidup. Jadilah hamba yang realistis dalam berbuat. Jangan menjadi hamba penghayal. Jangan menjadi hamba yang mudah untuk patah. Jangan menjadi hamba yang mudah untuk berhadapan dengan kondisi dan keadaan. Dirimu adalah dirimu. Orang lain adalah orang lain. Ada apa orang lain mempengaruhi dirimu? Kalau orang lain berbuat maksiat, engkau berbuat amal saleh, engkau tidak akan terganggu dengan maksiatnya. Bukankah istri Fir'aun mendapatkan surga sementara dia hidup di istananya Fir'aun? Sementara ayah ibumu bukanlah Fir'aun. Saudara-saudarimu dan juga kerabatmu dan juga tetanggamu bukanlah Fir'aun. Peluang surga bagimu besar insyaallah ta'ala dibanding kondisi yang dialami oleh istri Fir'aun. Namun dia berhasil meraih surga Allah sehingga Allah wujudkan itu di dalam Al-Quran sebagai ibrah bagi kita. Hilangkan keputusasaan. Jadilah seorang muslim yang mutafail, yang berharap besar kebangkitan akan datang, berharap besar taubat manusia semakin banyak, berharap besar dari Allah tabaraka wa taala. Dengan melihat perkembangan-perkembangan dakwah, melihat pergerakan-pergerakan dakwah yang semakin menyebar, kita mutafail. Dan Nabi SAW yu'jibuhul fa'lul hasan. Nabi suka hal-hal yang seperti ini. Insya Allah akan datang hal lebih baik. Orang sakit Nabi mengatakan tahur insya Allah, sehat insya Allah. Ini namanya fa'lul hasan. Oleh karena itu saudariku, hati-hati. Ya. Jangan kira bahwa apa yang Anda lakukan adalah ketaatan. Anda justru sedang berada di dalam bisik rayu iblis supaya Anda lemes, supaya Anda tidak nyaman, supaya Anda bersedih. Salah satu tujuan iblis, godaan iblis adalah membuat orang yang beriman sedih. Liyahzunal ladina amanu. Ia ingin membuat kesedihan di hati orang yang beriman. Perhatikan apa yang Anda lakukan. Bukankah Anda membuat Anda sedih? Berarti Anda sedang dalam bujuk rayu iblis, dalam jebakan iblis, bukan dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.